Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode entropi. Apa itu metode entropi? Nanti akan saya bahas kaitannya dengan sistem pendukung keputusan. Metode entropi itu pertama kali diperkenalkan oleh Claude Shannon di tahun 1948 dalam artikelnya yang berjudul A Mathematical Theory of Communication untuk mengukur ketidakpastian atau ketidakteraturan dalam sistem komunikasi. Jadi memang pengembangan metode entropi ini banyak sekali. Di data mining kita juga ada namanya untuk menghitung entropi. Nah, kaitannya di sini bahwa konsep dari entropi Shannon ini kemudian diadaptasi oleh berbagai peneliti dan diperluas dalam berbagai bidang termasuk bidang pengambilan keputusan dan teori fazi. Ini dari jurnalnya Lee dan kawan-kawan di tahun 2021. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa konsep entropi ini yang akan saya jelaskan ini kaitannya dengan pengambilan keputusan dan teori fazi. Tentunya nanti di data mining, di video saya juga saya menjelaskan tentang gimana caranya menghitung entropi. Mungkin nanti rumusnya berbeda. Tapi di sini spesifik nanti adalah untuk pengambilan keputusan. Di dalam jurnalnya Thakur di tahun 2022 dan kawan-kawan menyatakan bahwa metode entropi adalah teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidakteraturan atau ketidakpastian dalam suatu sistem informasi. Jadi metode ini digunakan untuk mengukur tingkat ketidakteraturan atau ketidakpastian dalam suatu sistem informasi. Nah, konteksnya di dalam pengambilan keputusan atau multi kriteria decision making, metode ini digunakan secara spesifik untuk menentukan bobot kriteria secara objektif berdasarkan data yang terkait dengan setiap kriteria. Ini dari jurnalnya Dong dan kawan-kawan di tahun 2023. Jadi yang nanti akan saya bahas ini adalah metode entropi untuk menentukan bobot kriteria. Ya, di video sebelumnya pernah saya bahas beberapa metode yang bisa digunakan untuk menentukan bobot kriteria. Di antaranya ada metode AHP, kemudian ada lagi metode PSI, ada lagi metode ROC, dan mungkin banyak beberapa metode-metode yang lain, ya termasuk metode BWM. Buzzword method itu juga spesifik digunakan untuk menentukan bobot kriteria. Cuma mungkin belum saya bahas di dalam video ini. Keunggulannya apa? Metode pembobotan entropi yaitu kemampuannya untuk memperhitungkan kompleksitas dan ketidakpastian dalam data kriteria sehingga memberikan pembobotan yang lebih objektif. Ini dari jurnalnya Alamri dan kawan-kawan di tahun 2024. Jadi keunggulannya untuk memperhitungkan kompleksitas dan ketidakpastian dalam data kriteria. Nah, menurut Misra dan kawan-kawan di tahun 2023 menyatakan bahwa metode ini membantu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih komprehensif, ya, atau menyeluruh dalam situasi di mana terdapat banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Jadi dengan menggunakan metode ini nanti bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik dan komprehensif, ya, atau menyeluruh, ya, di mana terdapat banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Berikutnya tahapannya dari metode entropi di sini ada 6. Tahapan yang pertama adalah membuat metrik keputusan atau decision metric. Kemudian yang kedua adalah normalisasi metrik keputusan, ya. Sering saya sampaikan bahwa
kebanyakan atau sebagian besar metode-metode di dalam sistem pendukung keputusan ada namanya normalisasi. Ya, fungsinya adalah supaya data menjadi sebanding. Sudah pernah saya jelaskan di metode SMART ya, fungsi dari normalisasi dan contoh-contoh supaya data nanti menjadi sebanding. Yang ketiga, menghitung nilai proporsi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ya. Yang keempat adalah menghitung nilai entropi. Kemudian tahap yang kelima adalah menghitung nilai dispersi. Dan tahap yang keenam adalah menghitung bobot kriteria. Ya. Kalau biasanya nanti alternatif yang terpilih yang tertinggi ya, tapi di sini hasil akhirnya adalah menghitung bobot. Jadi memang fokusnya dia untuk metode pembobotan di dalam sistem pendukung keputusan. Tahapan yang pertama, membuat metrik keputusan atau decision metric. Metrik keputusan menyajikan penilaian setiap alternatif berdasarkan setiap kriteria yang telah ditentukan. Nah ini hampir sama seperti metode yang lainnya ya, di mana X sama dengan X11, X21, XM1 sampai XMN. Ya. X itu adalah metrik keputusan, M itu adalah alternatif, N itu adalah kriteria jumlahnya. Kemudian XIJ ini adalah penilaian alternatif AI pada kriteria CJ. Ya. Tahap yang kedua adalah normalisasi metrik keputusan. Ya. Normalisasi ini tujuannya adalah untuk mengubah skala nilai dari setiap kriteria agar menjadi comparable. Comparable itu artinya adalah sebanding satu sama lain. Nah, di dalam normalisasi metrik keputusan nanti dibedakan menjadi dua. Yang pertama, apakah dia termasuk kriteria benefit atau termasuk kriteria cost. Kalau termasuk kriteria benefit, maka kita gunakan rumus ini. XIJ atau RIJ, nilai normalisasi dari elemen XIJ pada alternatif I dan kriteria J sama dengan XIJ. XIJ itu adalah penilaian alternatif AI pada kriteria CJ dibagi max kurung buka XIJ kurung tutup. Ya, max XIJ itu adalah nilai maksimum dari kriteria J di setiap atau di semua alternatif. Kebalikannya, min XIJ itu adalah nilai minimum dari kriteria J di semua alternatif. Ya. Jadi, kalau menggunakan rumus benefit, ini rumusnya. Kalau menggunakan kriteria cost, ini rumusnya. Jadi, dicari nilai maksimumnya. Kalau kriteria cost, dicari nilai minimumnya. Nah, tahap yang ketiga adalah menghitung nilai proporsi. Proporsi itu simbolnya adalah PIJ untuk elemen RIJ. RIJ adalah metrik keputusan yang sudah dinormalisasi. Ya. Rumusnya adalah PIJ sama dengan RIJ dibagi sigma dari I sama dengan 1 hingga M dari RIJ. PIJ tadi proporsi elemen RIJ. RIJ itu adalah nilai elemen pada metrik keputusan yang dinormalisasi. M itu adalah jumlah alternatif. Nah, ini rumus untuk menghitung nilai proporsi. Tahap yang keempat yaitu menghitung nilai entropi. Nilai entropi digunakan untuk mengukur ketidakpastian dalam distribusi data suatu kriteria. Jadi kita gunakan nilai entropi di sini pada saat menghitung itu untuk mengukur ketidakpastian dalam distribusi data suatu kriteria. Semakin besar ketidakpastian dalam distribusi nilai suatu kriteria, maka semakin besar nilai entropinya. Jadi kalau nilai ketidakpastiannya besar, maka nilai entropinya juga besar. Nilai entropi juga digunakan untuk menentukan seberapa informatif suatu kriteria. Ya. Kita akan lihat rumusnya. Ini rumusnya.
entropi itu simbolnya adalah EJ, nilai entropi untuk kriteria J ya, atau E, J-nya adalah kriteria, sama dengan kurung siku ya, min 1 dibagi ln. Ln itu adalah logaritma natural. Jadi nanti kita akan menggunakan fungsi rumus ln ini atau logaritma natural. Dikalikan M. M itu adalah jumlah alternatif. Atau yang nanti dicari logaritmanya adalah alternatifnya. Jumlah alternatifnya berapa? Ya. Alternatifnya jumlahnya berapa? Jadi kalau 5 berarti nilai logaritma dari 5. Bukan dikali ya, maaf ya. Jadi ln M. Artinya nilai logaritma dari jumlah alternatif. Kemudian sigma dari I sama dengan 1 hingga N, kemudian kurung siku, PIJ tadi sudah ya, nilai alternatif pada kriteria yang sudah dinormalisasi menjadi proporsi, dikalikan ln, logaritma natural. Logaritma natural dari mana? Logaritma natural dari nilai proporsi. Nah, ini untuk menentukan rumusnya, dari menentukan nilai atau menghitung nilai entropi. Nah, penjelasannya yaitu konstanta min 1 dibagi ln M, logaritma natural M. Konstanta ini digunakan untuk menormalkan entropi. Jadi fungsi ini itu digunakan untuk menormalkan entropi sehingga nilai entropi berada dalam rentang 0 hingga 1. Nah, konstanta ini memastikan bahwa entropi maksimum adalah 1. Ya, rumus ini adalah untuk memastikan bahwa nilai entropi maksimum itu adalah 1 ketika ketidakpastian maksimum tercapai atau semua nilai memiliki distribusi yang sama. Kemudian proporsi PIJ dikalikan logaritma dari PIJ. PIJ ini adalah proporsi dari elemen PIJ dalam metrik keputusan yang dinormalisasi. Kemudian PIJ dikalikan logaritma dari PIJ ini adalah produk dari proporsi PIJ dan logaritma natural dari PIJ. Tahapan yang kelima adalah menghitung nilai dispersi. Nilai dispersi itu atau bahasa lainnya adalah derajat divergensi. Ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu kriteria kontribusi terhadap pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai entropi yang telah dihitung. Nah, apa itu dispersi? Dispersi itu adalah kebalikan dari entropi. Ya, jadi kebalikan dari entropi itu adalah dispersi, yang berarti semakin tinggi nilai entropi, semakin rendah nilai dispersinya. Dan sebaliknya. Jadi kalau semakin tinggi nilai dispersinya, ya, maka nilai entropinya juga semakin kecil. Nah, ini kebalikannya. Jadi yang berarti semakin tinggi nilai entropi, semakin rendah. Kalau semakin tinggi nilai dispersinya, maka nilai entropinya juga semakin rendah. Nah, nilai dispersi dihitung dengan menggunakan nilai entropi dari 1. Ya, ini nanti nilainya adalah 1. Ini rumusnya. DJ adalah dispersi untuk kriteria ke J sama dengan 1 dikurangi EJ. EJ tadi adalah nilai entropi untuk kriteria J. Tahapan yang keenam adalah menghitung bobot kriteria. Bobot kriteria menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing kriteria dalam pengambilan keputusan. Bobot ini dihitung dengan menormalkan nilai dispersi yang telah diperoleh. Jadi untuk menghitung bobot ini dengan cara menormalkan nilai dispersi. Ya, V itu simbol bobot. Bobot untuk kriteria J sama dengan DJ, nilai dispersi untuk kriteria J, dibagi sigma dari J sama dengan 1 hingga N, ya, dari DJ. Ya. N itu adalah jumlah kriteria atau penjumlahan dari nilai dispersi. Ya.
Oke, mungkin kalau kita lihat rumus agak sedikit bingung ya, tapi gimana kita mengimplementasikan ke dalam sebuah contoh. Jadi kadang-kadang, oh ternyata gampang ya. Ternyata mungkin kalau yang belum paham, oh ternyata rumusnya yang kelihatannya sulit. Tetapi kalau kita lihat di contoh ternyata gampang. Nah, contohnya saya bikin lain ya, dibandingkan dengan video-video sebelumnya. Jadi contoh di sini akan dilakukan pemilihan vendor untuk proyek IT atau sistem pendukung keputusan untuk memilih vendor proyek IT. Kriterianya ada 5. C1 atau kriteria 1 itu adalah kecepatan kerja. Kecepatan kerja apa? Kecepatan kerja nanti untuk mengukur seberapa cepat vendor dalam menyelesaikan proyek. Ya, cepat itu menjadi kriterianya. Dia termasuk kriteria benefit. Di video sebelumnya, nanti kalau saudara belum paham apa itu benefit, apa itu cost, nanti bisa dilihat ya. Yang termasuk kriteria benefit adalah kriteria yang menguntungkan perusahaan. Ya. Cost itu berarti kebalikannya, ya, atau kriteria berkaitan dengan biaya, cost. Ya. Yang kriteria kedua adalah kualitas hasil. Kualitas hasil ini akan mengukur kualitas akhir dari produk atau layanan yang disediakan oleh vendor. Jadi untuk mengukur hasil akhirnya dari layanan dari vendor. Ini termasuk kriteria benefit. Ini nggak saya jelaskan secara detail ya, kenapa benefit dan cost. Nanti saudara bisa lihat video penjelasan saya di metode SAW. Ya, analisis ketika kita menggunakan kriteria benefit dan kriteria cost. Kriteria yang ketiga yaitu biaya. Biaya ini akan mengukur biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan layanan dari vendor. Ya, biayanya berapa. Dia termasuk kriteria cost atau kriteria yang berhubungan dengan biaya. Kriteria yang keempat adalah kepuasan pelanggan atau benefit. Kepuasan pelanggan ini akan mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan vendor. Jadi pelanggannya merasa puas apa enggak. Ya, ini termasuk kategori kriteria benefit atau kriteria yang menguntungkan perusahaan. Kriteria C5 adalah tingkat keamanan. Tingkat keamanan di sini akan mengukur seberapa aman layanan atau produk yang disediakan oleh vendor dari ancaman dan risiko keamanan. Dia termasuk kriteria benefit. Nah, ini adalah penilaian alternatif untuk setiap kriteria. Jadi kriterianya ada 5, C1, C2, C3, C4, C5. Tadi sudah saya jelaskan. Alternatifnya ada 5 juga, A1, A2, A3, A4, A5. Nggak saya sebutkan siapa spesifik ya. A1 adalah apa, A2 apa. Ini intinya alternatifnya ada 5. Kemudian di sini adalah nilai dari alternatif untuk setiap kriteria. Jadi nilai untuk kecepatan kerja C1 nilainya 0,6. Kemudian A2 0,7 dan seterusnya ya. Ini pernah saya bahas, nanti kalau saudara belum paham nanti bisa lihat video saya di metode SAW ya. Saya yakin kalau saudara sudah nonton video ini bisa jadi sebelum-sebelumnya sudah melihat video saya. Sudah saya jelaskan secara detail. Nah, tahap pertama yaitu membuat metrik keputusan atau simbolnya adalah X. Ya, ini rumusnya, membuat metrik keputusan. Jadi pada tahap ini artinya nilai dari semua alternatif pada tiap kriteria itu diubah menjadi metrik. Jadi kita turunkan aja. Kita turunkan menjadi metrik. Ordonya 5 kali 5 ya. Kriterianya 5, alternatifnya 5. Ini nilainya. Jadi 0,6 kita turunkan ke sini, 0,7, 0,8 ya, kemudian 0,9, 0,5 dan seterusnya. Sehingga nilainya menjadi nilai sebuah matrik X. Tahapan yang kedua adalah normalisasi metrik keputusan. Dibuat normal supaya datanya comparable atau sebanding. Di sini kita tentukan dulu apakah dia termasuk kriteria benefit atau termasuk kriteria cost. Ya. Tadi C1, C2 adalah benefit, maka kita gunakan rumus yang ini. Ya, rumus ini. Ya. Kita masukkan aja XIJ di sini 0,6 diambil dari ini ya, 0,6.
dibagi maksimum XIJ. Maksimum itu artinya apa? Nilai terbesar. Dari data mana? Dari data ini. Kita ambil nilai terbesar dari 0,6. Ini kan C1 ya. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,5. Data terbesar berapa? 0,9. Sehingga semua bilangan pembagi nilainya adalah 0,9. Nah, ini nilai pembaginya adalah 0,9. 0,6 dari R11, ya artinya apa? Baris pertama kolom pertama. Ini kan baris pertama kolom pertama. R21 baris kedua kolom pertama 0,7, kita masukkan di sini. R31 baris ketiga kolom ke-1 0,8. Ya. R41 baris keempat kolom ke-1 0,9. R51 baris kelima kolom ke-1 0,5. Ini pembagian ya. Saya tidak menggunakan kalkulator. Ini nanti kalau pembagian saya salah bisa dikoreksi ya di kolom komentar. Jadi 0,6 dibagi 0,9, 0,67. Ini kita ambil 3 digit di belakang koma ya. 0,7 dibagi 0,9. Ini hasilnya. Ya. Kriteria C2 sama. Diambil data yang mana? Dari kriteria C2. 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,8. Tertinggi berapa? Tertinggi adalah 0,9. Karena dia termasuk kriteria benefit, maka pembagiannya semuanya adalah 0,9. Tinggal XIJ-nya kita tentukan berdasarkan kriteria C2. R12 baris pertama kolom ke-2. Ini ya 0,9. Ini 0,9. R22 baris kedua kolom ke-2. Nah ini. Dan seterusnya. Sehingga kita ketemu nilai normalisasi dari kriteria C2. Ini mohon maaf saya agak cepat ya. Karena sudah pernah saya bahas. Nanti kalau belum paham bisa lihat video saya di metode SAW. Ya. Tapi yang penting saudara paham konsepnya ini. Ini angka 0,7 itu diperoleh dari mana? 0,7 itu baris ke-3 kolom kedua. Baris ke-3 kolom kedua mana? Baris 1, 2, 3 kolom kedua ini. Ini adalah 0,7. Dibagi 0,9. 0,9 dari mana? 0,9 itu adalah nilai maksimum dari XIJ. Kenapa kita gunakan nilai maksimum dari XIJ? Karena dia termasuk kriteria benefit. Ya. Berikutnya di normalisasi metrik keputusan yang C3 ya. Oke, karena dia termasuk kriteria cost C3, maka kita gunakan rumus yang ini. Ini dari data ini. Cari nilai minimum dulu yang terkecil dari 0,7, 0,6, 0,8, 0,9, 0,5. Yang terkecil adalah 0,5. Ya, ini berarti 0,5 semua ya. Kemudian nanti tinggal dibagi dari XIJ. XIJ adalah 0,7, 0,6 dan seterusnya. Sehingga kita ketemu nilai yang ada di sini. C4 dan C5 sama ya, karena dia termasuk kriteria benefit, kita gunakan rumus seperti ini. Ini datanya. Ini langkahnya hampir sama seperti C1, C2, C3 ya. Tidak saya bahas secara detail. Nanti kalau terdapat kekeliruan, minta tolong untuk dikoreksi ya. Hasil perhitungannya salah atau penempatannya salah. Ini R14 baris ke-1 kolom ke-4 ini ya. R15 baris ke-1 kolom ke-5 ini. Nah, dari perhitungan normalisasi metrik kita sudah ketahui ini nilai C1, kita turunkan di sini. Simbol dari normalisasi metrik keputusan itu adalah RIJ. RIJ sama dengan 0,667. Ini diperoleh dari ini ya. Turun nilainya. Kemudian 0,778 dan seterusnya. Ini normalisasi. Nah, di sini saya langsung mencari sigma RIJ atau penjumlahan dari metrik normalisasi. Sebenarnya nggak dijumlahkan nggak apa-apa, tapi ini hanya untuk memudahkan ya. Saya hanya memudahkan untuk diproses tahapan berikutnya. Penjumlahannya bagaimana? Ya kita tinggal tambahkan 0,667 ditambahkan 0,778, ditambahkan 0,889, ditambahkan 1, ditambahkan 0,556. Hasilnya adalah ini. 3,889. Ini penjumlahan. Ya, penjumlahan C1, C2, C3, C4, C5. Ini nilai metriknya tadi yang sudah kita hitung, kita turunkan di sini. Ya, ini hanya untuk memudahkan saja. Ya.
Tahapan yang ketiga adalah menghitung nilai proporsi. Tadi sudah saya bahas rumusnya. Nilai proporsi atau PIJ, proporsi dari elemen RIJ sama dengan RIJ normalisasi dibagi sigma dari I sama dengan 1 dengan 1 hingga M dari RIJ ya. Jadi sigma ini sudah kita hitung tadi ya. Sudah kita hitung pada tahap normalisasi ya, atau penjumlahan. Jadi nanti tinggal dibagi aja 0,667 gitu kan, dibagi dengan 3,889 ini ya. 0,667 dibagi 3,889. Hasilnya adalah ini. Ini saya ambil 3 digit di belakang koma. Jadi nanti kalau saudara gunakan kalkulator, kalau ada selisih ya selisih yang digit yang terakhir. Nggak terlalu bermasalah ya. Itu. Kemudian 0,778 dari mana? 0,778 diperoleh dari maaf ya, ini simbolnya P ya harusnya ya, belum saya ubah ya. P, karena kita menghitung PIJ. P1 P21, P itu adalah proporsi. Proporsi 11 baris pertama kolom pertama ini. P21 baris kedua kolom ke-1 ini. Ya. Ini nilainya. Ini juga sama ya, sehingga kita ketemu nilai proporsinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah untuk menghitung nilai proporsi untuk kriteria C1, C2 dengan tahap yang sama ya. C2 kita lakukan dengan tahap yang sama, yaitu nanti kita ketemunya adalah nilai ini. Kita lakukan yang sama untuk yang C3, C4 dan C5 ya, dengan ini data C3, C4 dan C5. Kita tinggal bagi 0,714 dari sini ya, dibagi 3,728. Ini maaf ya, jadi ini harusnya P ya, ini harusnya P, ini kan ini copy paste yang belum saya ubah. Jadi ini saya ralat. Jadi kalau harusnya gimana Kak? Ini harusnya adalah P13 ya, P23 dan seterusnya. Sehingga kita ketemu, tapi nilainya ini sudah benar ya. Jadi ini pembagiannya. C4, kemudian ini adalah nilai C5. Ini adalah C4, ini adalah nilai yang C5. Hasil dari nilai proporsi ya, seperti ada di sini. Ini hasil dari nilai proporsinya. Ini kita turunkan semua nilainya ya. Abaikan yang R ini ya, RR ini abaikan. Ini harusnya P ya. Kemudian tahap yang keempat adalah menghitung nilai entropi. Ya, untuk menghitung nilai entropi, ini rumus lengkapnya. Ini panjang ini rumus lengkapnya. Kita hitung satu persatu. Yang pertama kita hitung adalah rumus yang di sini. Ya. Min 1 dibagi logaritma natural dari M. Ya. M itu adalah jumlah alternatif. Tadi C-nya itu sama dengan 5. Kemudian alternatifnya ada 5. Berarti nanti yang kita cari adalah nilai logaritma natural dari 5 ya, atau ln 5. Oke, kita akan hitung menggunakan kalkulator. Nah, ini kalkulatornya. Logaritma natural 5 itu berapa? Caranya ini, di dalam kalkulator itu di sini ada logaritma, ada ln. Ln ini logaritma natural. Jadi kalau kita tahu nilai dari logaritma natural 5 itu berapa, kita tinggal klik angka 5. Setelah itu kita pilih atau kita klik tombol ln. Ya, ini nilai logaritma dari logaritma natural dari 5, 1,609. Nah, gimana kita membaginya? Seperti ini. Min 1 ya, min 1 dibagi 5 logaritma natural. Min 1 dibagi ini. Kita lihat hasilnya adalah min 0,621 sekian. Kita ambil 3 digit di belakang koma. Ini ya. Ini. Jadi kita sudah ketemu yang pertama. Nah, kemudian kita akan mencari yang berikutnya. Kita akan mencari logaritma dari PIJ. Ya, ini tadi nilai PIJ. Kita cari logaritmanya di sini. Ln PIJ itu berapa? Kita juga menggunakan kalkulator di sini.
Caranya gimana? Yang pertama adalah 0,171. Kemudian 0,2, 0,229, 0,257, 0,143. Kita cari ya. 0,171 ya. Nilai logaritma naturalnya adalah min 1766. Nah, ini pembulatan ya. Ini saya hitung menggunakan Excel. Ya. Kemudian yang kedua 0,2, kita pilih logaritma naturalnya 1,609. Ya, berikutnya yang ini 0,229, logaritma naturalnya adalah min 1,474. Jadi ini semua dari PIJ, ini kita bikin logaritmanya. Ini kita baru menentukan untuk rumus yang ini. Jadi rumus yang ini sudah ketemu, kita tentukan yang ini. Sehingga semuanya dengan menggunakan rumus logaritma natural dari nilai PIJ, maka hasilnya adalah ini. Ini adalah nilai logaritma natural dari PIJ, ya, atau proporsinya. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita kalikan dengan di sini. Ini saya pisah-pisah ya. Kita kalikan PIJ dikalikan logaritma PIJ. Ya, PIJ itu adalah nilainya ini dikalikan dengan ini. Ya, kita kalikan yaitu 0,171 dikalikan min 1,764. Ini hasilnya ini. Hasilnya. Ya. Ini hasilnya. Dan seterusnya. Jadi ini perkalian dari bilangan ini ya dikalikan dengan bilangan ini. Ya. Kemudian belum selesai, kita sigma dulu atau penjumlahan dari ini ya, penjumlahan dari PIJ dikalikan dengan logaritma PIJ. Menjumlahkannya bagaimana? Yaitu dari 0,302 tambah 322 tambah 0,337 tambah 0,349 tambah 0,278. Hasilnya adalah min 1,589. Kita coba jumlahkan menggunakan kalkulator. Ya. Nanti negatifnya di akhir ya. Jadi 0,302 ditambahkan 0,322 tambahkan 0,337 ditambahkan 0,349 ditambahkan 0,278. 1588. Ini pembulatan ya. 589 minus ya, ini minus karena ini semuanya adalah bilangan negatif. Nah, seterusnya ini juga sama sehingga kita ketemu sigma. Baru nanti nilai ini ya, nilai ini rumusnya ini kan nanti kita kalikan dengan 0,6 min 0,621. Jadi nanti nilai min 0, ini dikalikan dengan ini. Kita kalikan min 0,621 dikalikan min 1589. Kita hitung menggunakan kalkulator ya. Ini tadi, jadi nilai ini dikalikan dengan ini. Kita hitung 0,621 minus ya. Minus dikalikan dengan 1,589. Minus juga. Minus min kali min plus ya. 0,986 atau 987. Ini pembulatan. Ya, sehingga semuanya bisa kita kalikan satu persatu. Ini. Jadi kalau ada tanya 0,621 dari mana Pak? 0,621 ini dari ini. Ya. 1,589 dari mana? Nah, ini dari sini. Ya. Jika kita ketemu untuk nilai entropinya. Nah, tahapan yang kelima adalah menghitung nilai dispersi. Ya, menghitung nilai dispersi. Ini rumusnya, menghitung nilai dispersi. 1 dikurangi dari nilai entropi. Ya. 1 dikurangi nilai entropi. Nilai entropinya tadi mana? Ini adalah hasil dari nilai entropi. Ya. Berarti gimana? 1 dikurangi 0,978. Ini. 1 dikurangi 0,994. 1 dikurangi 0,986 hasilnya. Ya, sehingga ketemu nilai hasilnya adalah nilai dispersinya. Nah, sekarang kita hitung sigmanya. Ya, ini hanya untuk memudahkan di tahap selanjutnya.
sigma dari J sama dengan 1 hingga N, ya, dari DJ ini jumlahnya yaitu 0,012 ditambah 0,005 tambah 0,013 tambah 0,007 tambah 0,002, sehingga kita ketemu nilai sigmanya adalah 0,041. Tahapan yang keenam adalah menghitung bobot kriteria. Bobot itu dihitung, ya, rumusnya adalah ini bobotnya. DJ nilai dispersi untuk kriteria J dibagi tadi ya yang sudah kita hitung ya ini. Jadi ini tinggal dibagikan 0,012 dibagi 0,41, 0,005 dibagi 0,041, 0,013 dibagi 041, 0,007 dibagi 0,041 dan 0,02 dibagi 0,41. Ini hasilnya. Nah, kalau seperti ini sudah ketemu ya. Artinya apa? Bobot untuk C1 adalah 0,306. Bobot C2 adalah 0,136. Bobot C3 adalah 0,325. Bobot C4 adalah 0,170. Bobot C5 adalah 0,063. Ini kita jumlah biasanya sigma W sama dengan 1. Jadi total keseluruhannya ini sama dengan 1. Ya. Ini. Nah, ini untuk tahapan yang keenam, yaitu menghitung bobot. Jadi dari kriteria C1 sampai kriteria C5, kita bisa tahu bobot C1 sekian, C2, C3, C4, dan C5. Ya. Nah, ini hasil bobot kriteria. Kriteria 1, kecepatan kerja, bobotnya 0,306. Kualitas hasil 0,136, biaya 0,325. C4 kepuasan pelanggan 0,170, C5 tingkat keamanan adalah 0,063. Ini hasilnya. Oke, itu untuk penjelasan metode entropi kaitannya untuk pembobotan pada sistem pendukung keputusan. Ini referensi yang saya gunakan, ada Shannon tadi, Mathematical Theory of Communication. Kemudian ini beberapa jurnal yang saya gunakan sebagai referensi. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Ya, nanti kalau bisa nanti akan saya usahakan untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.